bentar gitu ya. Ini bahasanya pakai Sunda apa? Enggak, mending lebih inti kan lebih general gitu kan, mending kita pakai lo gua aja. Ya kan? Ya sih? Oke, jadi di video kali ini kita bakalan introduce kenalan Time Studio itu seperti apa, di channel Time Studio tuh ada apa aja sih, dan di balik Time Studio tuh ada siapa aja mungkin boleh kenalan ya dari Bimo dulu. Bimo dulu. Udah disebutin dong. Dari sana aja lah. Oke, dari dulu. Saya Mawar Damar. Instagram Mawa_Damar. Umur 22. Pekerjaan freelance di Time Studio. Asik. Selain sibuk menganggur, Okay. masih mencari lowongan. Lowongan apa nih? Hati. Ada enggak anjing? Anjing. Krik banget ya. Krik. Lowongan gawe ya. Freelance lah di samping kesibukan saya menganggur. Oh ya, sorry ya. Ini kita syutingnya di outdoor, jadi mungkin noise dari angin atau orang-orang sekitar. Kita studionya belum jadi di belakang. Jadi Sebelum proyek 1M. Iya. Kecil-kecilan lah. Oke, lanjut perkenalan mungkin dari ujung lagi. Baik, saya Bimo, ya bisa dipanggil Abim. Umur saya masih kecil, Om. Umur saya nincak ke 17 lah. Oh, 17. Bro, aduh, nggak tahu mulai dari mana nih? Kenalan dulu dong. Oh, kenalan ya. Iya. Biasanya kan PDKT dulu mulai. Iya. Biar kenal biasa ya. Ya, biasa dipanggil Rangga aja untuk Instagram. Pakai bisa aja ya? dicek. Iya, aja, Rangga aja. Pakai H lo ya. Aja. J-nya double. Oh iya, oke. Oh anjing, ribet. Emang hidup ya emang harus ribet gitu loh. Gitu. Yoi. Instagram ya bisa dicek di @dirbambi, E-nya ada 3. Terakhir jangan lupa kasih garis bawah. Underscore. Kayak Siskai dong. Yoi. Siskai E-nya 3. E-nya 3. Suka eksim Anda. Aduh, berat. Iya, Bang. Kerjaan. Lu kerja apa, Bang? Ya Masih jadi beban orang tua lah ya. beban orang tua banget sih. Banget. ya. Ya di Time Studio gue biasa jadi motivator. Iya. Bisa lihat. Dan gue sendiri, nama gue Marcel. Gue Marcel. Di sini sebagai apa ya istilahnya ya? Perintis lah. CEO. Aduh, CEO harus gede modal, Bro. Gak apa-apa, bro. Iya. Modalnya Kecil-kecilan lah, friend. kita modal dengkul lah ya. Modal dengkul. Di Time Studio kita isinya ada podcast mungkin, terus ada challenge mungkin, terus atau ada Prank broadcasting. ya mungkin broadcasting. Prank juga ada mungkin. Masih musim nggak ya prank? Anjing goblok aing. Terus kayak ya cerita-cerita kehidupan. Ya mungkin. Dan itu dia. Satu lagi yang konten bikin naik. Apa? Sex education. Oke betul. Itu harus ada ya. Mungkin Sang Fajar. Asik juga ya kan itu untuk endorse. kita nongkrong di Sajati Cafe and Coffee. Boleh masuk. Ini sponsor kita yang pertama. Ya, iya. Yoi. Kita baru datang aja udah disponsor. Mantap kan? Tempatnya herbal banget. You know herbal? Alam. Alam. Chill bro. Yeah. Lonte. Herbal itu bukan tentang Cepet. kita ngelidik terus dibakar, bukan. Herbal itu juga tentang alam. Aku ingin mencintaimu dengan cara yang herbal. Dulu anjing lah. Yang kayak gini apaan sih bang? Cobain. Enak nggak? Manis nggak nih? Kalau lu terbiasa menghadapi pahitnya kehidupan sih itu cukup manis. Oh gitu. Worth it. Jangan ditiru nih kau ya. Bismillah ya. Bismillah terus lagi. Jadi sebenarnya sih ini kita konten perkenalan dulu ya. Dari bahasa basi. Ya sorry itu tadi kucing ya. Bisa dimaklumi. Kita kan nuansa alam. Iya. Jadi
Jadi ya basa-basi aja dulu ya terkait dengan kita dan apa sih itu time studio ya kan. Nanti yang dengan berjalannya waktu kan juga kalian paham. Pokoknya pantauin terus. Sebenarnya nggak dipantuin juga kalian juga kan cangkel merenya. Bro. Oh iya bro. Universal. Oh iya benar. Weh. Kalau nggak dia lo pada kayak Biasain pakai lo gua. kayak kureng. Apa ya? Oke, dari kita aja dulu deh. Mungkin ada keresahan nggak sih dari lu? Sekarang kan lu umur berapa tadi? 22 mau 22. 23. Nah, keresahan lu umur 22 tuh apa sih? Salah satunya Yang lu mau ceritain gitu kan? salah satunya pekerjaan ya mungkin karena gua orangnya materialistis. Ya. Gua iya. Gua iya. Anjing. Gua Yiro. Gua dong. Pegawai pekerjaan. Love nggak terlalu ya. Hoax. Terus pekerjaan sih Lebih ke anjing. materi sih ya. Iya materi. Serius apalagi pandemi kayak anjing. Kontol. Sebelum ada pandemi juga kita udah bermasalah, ditambah lagi pandemi anjing. Anjing. Sorry ya kita nggak pakai masker nih. Iya. Soalnya kan kita Atuh ngopi iya, juga bro, gini. ngopi juga biasa bareng sih. Gini friend pakai masker kan. Kita ngudut nih. Ya. Nanti Susah juga ya. kayak anak-anak urbek gitu pakai pet. Kita sehat kok. Kita sehat kok. Kita sehat. Cuma jiwanya Enggak usah pakai mental yang tidak sehat. Cuma ininya doang, dompetnya yang lagi sakit. Kalau lu sih sekarang keresahannya mungkin Keresahan apa ya? Masih ya mungkin yang pertama masih beban orang tua. Ya gua lagi mencari cara ya kan gimana bisa keluar dari beban orang tua gitu. Dan ya paling about friend lah, pertemanan gitu yang paling masih susah. gimana? Pertemanan maksudnya gimana? Pertemanan gimana ya? Ya Lu milih-milih teman apa gimana? gua sebenarnya nggak pemilih sih. Cuma ya gimana ya? Tapi lu dipilih-pilih. Iya, gua tuh dipilih-pilih gitu. Kadang main nama gua tuh ya paksaan gitu, nggak ada yang bener-bener real gitu. Ya termasuk gua juga sih. Karena duit sih, about money. Iya. Es money. Semua itu pasti mungkin tentang duit. Jelas. Itulah yang gua hadapin sekarang, pertemanan sama gimana caranya gua biar nggak menjadi beban orang tua. Paling itu aja sih. Kalau lu Bim, Kalau gua ya, keresahan lu. kan gue sebagai pelajar ya kan, Oh lu masih sekolah ya? masih saya kuliah Lah 17 tahun. 16. Ya saya kan sekolah ya SMK gitu kan, banyak tugas gitu di pandemi ini. Ada banyak tugas di pandemi ini. Ya ditambah remedi ya kan, juwet lah pokoknya liar gitu kan. Terus ditambah remedial, gue tuh pusing sebenarnya kan. Ditambah lagi ya jadi apa kata Ekonomi. Dimas, iya beban orang tua juga gitu. Jadi banyak yang Tapi lu pikiran. kalau nggak salah gua lihat lu juga ikut kerja sih sekarang. Ya ikut bantu kerja, bantuin orang tua gitu kan. Daripada yang remedi nggak dikerjain, tugas nggak dikerjain gitu kan. Mending cari duit ya. Ya. Karena bukan apa-apa ya, nggak dikerjain itu bukan apa-apa, malas. Intinya malas ya. Sama. Bukan apa-apa, Bu, Pak ya. Iya. Malas. Nanti saya kerjain kok. Nanti saya bantu kok tenang. Keresahan gua. Kita tuh sebenarnya di sini sering bantu doa aja gitu. Doa supaya nggak dikerjain. Biar kita mendapatkan waktu luang Iya, kayak iya. gitu. Apa ya intinya mungkin ke semuanya banyak sih. Intinya itulah. 2020 berat banget serius. Ya mungkin juga apa yang dibilang dengan saudara Mawada Amar ya kan bisa dibilang tahun 2020 itu ada trailer untuk tahun 2021. Aja. Kalau gua sih menurut gua sih ya 2020 adalah pemanasan untuk 2021. Itu trailer itu bro. Stretching bro. 2021 kita datang. Makin bertambah umur makin berat beban gitu kan. Iya. Pasti sih. Tapi di balik keresahan ini ya dari beberapa dari kita ya punya solusi. Karena kita sering menghadapi suatu masalah kayak gitu ya kan. Ya, intinya kan solusi itu kan datang karena ada masalah gitu ya kan. Ya kalau nggak ada masalah ya tentu kita nggak punya solusi gitu. Makanya dari kalian yang punya keresahan juga gitu ya kan, Pengen ada teman Punya- ngobrol. ada teman ngobrol ya kan, bisa nanti ya email aja ke Time Studio ya kan, atau DM ke masing-masing yang kalian ingin ngobrol, enaknya kemana gitu. Kita ngobrol-ngobrol, kita curhat-curhat. Siapa tahu
kita Jodoh. punya solusi. Sebenarnya sih kita solusi untuk diri sendiri saja ya. Intinya kita Pasti saling nggak ada solusi dari kita. saling mengadu keresahan. Iya. Siapa yang paling menderita? Ya, jelas. Jadi Anda bisa Kalau lu nilai. bisa ngalahin penderitaan kita, lu hebat. Ngomong-ngomong, hobi kalian apa sih? Hobi ya. Lo Oh, Bim? ada Mar. Oh, gua. Iya. Hobi. Oh, hobi gua mah gini. Iya, naon. Nongki gini. Itu mah pengedulan. Oh, pengedulan anjing. ya. Tahu pengedulan. Kan pengedulan juga bisa dijadikan hobi, Bro. Bisa dari ngopi ya. Oh, hobi oh ya. hobi ya. Aing hobi enggak punya ya. Bukan nggak punya, ada mungkin, tapi Belum. belum lu tekuni mungkin. tekuni dan telateni. Karena gue tuh Biar suka sukses. semuanya gitu kan. Kalau harus pilih yang mana gitu kan. Berarti lu suka teh ayam dong? Oh enggak, gue belum beda lagi. Suka semuanya. Gimana ini? Anjing. Tentang hobi kan ti ayam itu nggak termasuk hobi. Lah, bisa aja lah ada orang-orang yang katang kayak ngumpulin. Bikin pupuk ya? Oh, bikin pupuk Oh, kan itu ngumpulin hobi. tai. Oh, Hobi itu hobi. juga. Suka bikin pupuk gitu, bereksperimen gitu ya. Sekarang mah gini lah. Duit kan. Make a money. Jadi hobi aing mah gimana ya kalau nongkrong ini gak ada duitnya gak usah nongkrong. Gitu. Yes. Lagi duit. Tadi makan mie udah bayar belum? Udah. udah. Aing gak bawa uang kayak sedikit saya kasih. Siap, siap. Kalau lu? Kalau gue paling hobi sih banyak ya, banyak banget ya. Gue senang foto-foto ya, kan apalagi fotoin orang. Gue juga dulu kan fotografer juga lah. Orang mandi di foto gitu ya. Ya orang mandi, oh boleh itu. Kalau ada yang mau lagi mandi gue foto bisa gitu. Berarti belum pernah. Hah? Belum pernah motoin orang mandi. Nah, belum pernah. Next project Time Studio mungkin Bro. fotoin orang mandi. Boleh nanti. Setuju gak sih? Setuju nggak? Oke. Itu masuk nanti ke education. Ya. SX. Iya. Goblok. Terus apa lagi ya? Nge-games juga. Ya, alhamdulillah pernah lah. Lu punya tim gamers gak? Punya, waktu itu sempat punya. Abis itu ya jarang ya vakum lah karena emang kita udah pada teman-teman, jadi teman-teman gue tuh teman-teman yang udah kerja semua, jadi waktunya terbatas. Terus habis itu juga main musik, gue paling seneng main gitar ya kan. Kadang kalau lagi gabut tuh paling enak lah Jual gitar gitu ya. Kalau gabut jual gitar gitu. pernah gue lagi gabut ada gitar jual. Pernah cuma ujungnya pusing, gue nggak bisa bikin lagu kayak gitu. Oh punya lagu. Alhamdulillah punya, tapi pada hilang sih karena di HP yang lama. Pernah punya, tapi hilang. Ya paling hobi-hobi yang seperti itu. Kalau lu Mar? Mar nggak ada banget ya Mar. Markona. Hobi naonnya, udah kita sering bareng ya. Iya. Pertama paling suka Ngomongin orang. wah, Oh, enggak. Gibah itu tidak termasuknya gibah. TikTok tidak. Ini nggak TikTok aja nggak. Apa ya hobi? Ya musik suka tapi sebagai penikmat. Berarti hobinya dengerin musik gitu ya. Musik terus yang seni-seni gitulah. Terus gambar. Berbau underground nggak? Iya, underground baunya kayak gimana anjing? Baunya, baunya biasa gimana ya? Bau-bau kegelapan. Bau komitmen. Ya kayak gitu sih, suka yang seni-seni gitulah. Ebek. Apa ya? Lebih ke penikmat sih kayaknya, penikmat kayak seni-seni gitu, pengen kedepannya pengen punya Studio seni. ya seperti itu. Iya. Pengen punya brand gitu kan. Tapi Suka digambar. ada nggak sih kan lu suka seni tapi lu tuh benar-benar suka seni ini gitu loh. Ada. Seni musik kah atau seni apa namanya lukis kah atau yang lain? Dulu tuh pengen fokus di teater ya. Teater. Aing pernah ikut teater gitu kan. Anjing. Jadi apa? Jadi kursi, meja. Enggak paling jadi pohon-pohonan gitu. Figuran pohon-pohonan gitu. Bangga di OPJ ya. OPJ zaman dulu anjing. Kan di Jogja ya. Aing cuma jadi itu sih, tim kesana kemari, bantu kayak Humas lah ya. Asisten, humas asisten. gitu. Oh. Paling tampil cuma beberapa kali tapi itu di sekolahan gitu. Tapi setelah itu tampil di TBY kan, Taman Budaya Taman Budaya Jogja ya. Seru sih kayaknya di apa ya, pengen belajar di Acting ya. acting. Kehidupan lu kayaknya acting semua deh. Drama. Drama semua deh. Di acting sama eta anjing aing pengen belajar gambar Oh, gambar. serius. Iya tuh. Gambar apa? Digital sama Gambar enggak. Gambar handphone. Gambar pemandangan lu tahu nggak sih?
Keluar pemandangan yang gunung gitu ya, jalan tengahnya. Tuh, jalan tengah, kiri kanan sawah. Ada rumah satu, jangan lupa. Satu. Kalau nggak ditambah pohon. Iya. Mataharinya tengah-tengah loh. Mataharinya bulat. Nggak ada awan, nggak ada. Oh, terus Mana hobi lo anjing? Nanya mulu. Iya. gua kan host di sini. Oh iya. Gua kan host di sini. Oh, gitu. Host beda. Beda. Masuk tamu tanya ke host. Bukan tamu sih, kru ya. Kru. Kru. Ya, ini kan berbagi ya sedikit cerita tentang kita. Tahun 2020 kan kayaknya banyak banget cita-cita atau mungkin Kus. Anjing rewas. wangi ya. Bang rewas mah. Tahun sekarang kan mungkin 2020 beberapa cita-cita lu, beberapa project lu yang bisa dibilang terbengkalai lah ya. Terus resolusi lu di tahun 2021 apa sih? Apakah nerusin rencana lu yang di 2020 kah? Atau mungkin ada planning yang baru? Sebenarnya adanya pandemi ini kadang bersyukur ya. Kayak gua tuh gitu kayak which is gua tuh lebih kayak berpikir gitu kan, lebih merenung gitu. Memang pengen dilanjutin, tapi sekarang lebih matang gitu kan. Oh. Intinya pengen punya usaha sih itu. Berarti planning lu lebih bisa dibilang lebih matang lah ya. Ya, itu sama Lebih terkonsep lah ya. Sama lebih dapat ibaratnya channel-channel lagi gitu kan. Banyak yang emang tadinya gak terwujud gitu kan, malah ya Mungkin punya kenalan yang baru gitu kan selama kayak- pandemi. kayak gitu. Itu tujuan lu ya. Iya, kalau lu Tujuan gue sih cuma satu. Gue pengen jadi orang kaya udah itu sih. Jadi orang kaya. Karena gue sekarang masih jadi orang miskin gitu. Yang kaya bukan gue. Itu siapa? bokap. Gue gak kaya gitu. Makanya gue pengen jadi orang kaya. Tapi jadi bokap gue. Tapi beda jalur, beda doang. Intinya mungkin pengen punya usaha sekarang mah. Daing basicnya nggak ada di pendidikan kan, bukan anak. Ibaratnya mungkin ada beberapa orang yang kuliah tuh bisa buat nantinya di karir atau apa gitu kan. Aing nggak ada basic di akademik gitu kan. Ya intinya harus lebih giat nguli sih. Seperti itu. Tapi kayaknya kalau terlalu ngandelin pendidikan, terlalu terkotak-kotakan gak sih? Ya. Maksudnya lu ngambil hukum, ya lu kerjanya di hukum terus gitu loh. Oh iya paham. Mungkin Paham nggak sih? Ya untuk beberapa orang kayak semisal dia kuliah hukum kan, atau dia kuliah arsitek, dia nantinya harus ke arsitek. Iya. Kayak kemapanan hidup kan itu hak setiap orang kan, Iya, dia iya. mungkin pengen mapan. Nah, kalau lu Bim, sekarang kan lu sekolah di SMK kalau nggak salah Ya, ya. SMK. Jurusan apa? Tawuran. Di sini nggak ada tawuran. Gak ada pertauran ini. Damai, ngopis. Pernah nggak sih lu ngerasa salah jurusan? Gua tuh bukan di sini gitu loh. Ya, pernah banget. Pernah banget. Sekarang juga. Sekarang juga. Terus alasan lu masih sekolah di situ karena apa? Mungkin Karena- karena orang tua lah atau karena Ya, orang tua. Gue kan sebagai beban orang tua ya. Kalau gue nuntut mau sekolah yang inilah, gue masih gimana mikirnya, orang tua gue Biaya gitu. biaya udah untung gue disekolahin juga gitu. Tapi ya menurut gue mah ya alhamdulillah lah di jurusan ini juga bisa banyak pengetahuan belajar. Ya, sebenarnya gini loh. Ya, itu sih pemikiran yang nggak salah ya. Semua orang kan Pasti. punya pemikiran masing-masing. Tapi alangkah baiknya itu kita memilih jalan sendiri. Ya sama kayak halnya gue lah. Gue juga pernah di posisi dia yang dimana ya gue masuk kuliah, gue juga bingung gue mau ngambil jurusan apa. Ya. Gue ambil jurusan A, dibilangnya ya gampang lah. Kayak contohnya gue ambil A, gue mau masuk ke bahasa Inggris nih, sastra bahasa Inggris. Ada pemikiran lain pasti bilangnya kan bahasa Inggris kan nggak cuma harus sekolah, ada juga kita bisa apa, les. Kalau nggak les ya mungkin dari game, kalian yang suka pada main game, mungkin dari film juga. film juga bisa. Terus yang kedua itu adalah kayak misalnya gue mau masuk ke ranah sosiologi waktu itu, ya kan, cuma karena emang di keluarga gue salah satu udah ada yang sarjana sosiologi, mungkin gak diperbolehkan kayak gitu, karena emang dari orang tua juga tuntutan semuanya tuh harus beda gitu. Semuanya harus beda gitu. Tapi di situ gue pertama nggak ada paksaan, mungkin paksaannya kamu harus kuliah. Iya, nggak apa-apa lah di situ karena emang
kita ngeliat dari segi ini dulu, apa latar belakang kan orang tua kalian itu lulusan apa gitu. Dan mungkin emang ya baik lagi anaknya mau yang lebih besar gitu, tapi baik lagi pas gue mau masuk ke salah satu jurusan itu gue yang milih, bukan orang tua yang milih kan? Nah di saat pilihan kita itu ya kan itu tepat atau tidak itu doang. Nah makanya tadi yang Abi bilang itu menurut gue itu masih suatu paksaan gitu, karena dia masih berserah gitu. Udah terserah orang tua, yang penting sekolah, masih mending di sekolahin. Sebenarnya bukan kayak gitu, nggak baik malah sebenarnya ya. Dendam ya. Jadi Malah ngejalaninnya juga kayak setengah lah ya. mikirnya gini, gue udah di sekolahin, gue masih di sekolah, gue ngelakuin orang tua gue. Tapi pas lu berpikiran kayak gitu, lu sendiri nggak bahagia, itu yang paling bahaya.